Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa dimanapun berada yang dimuliakan Allah, pertama-tama mari kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang mulia ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah, dan saya mendoakan mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya diberikan kelancaran rezeki, kemudahan rezeki, tak kurang suatu apapun, dan sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita tidak lupa untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang berbahagia, pada pagi ini kita akan menguraikan satu potong ayat yang selalu kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Kebanyakan manusia itu mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Sebenarnya mereka bukanlah orang yang beriman. Maka pada pagi ini kita akan sampaikan iman kita itu, Bapak Ibu sekalian, bisa naik, bisa turun. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman kita itu bisa bertambah, bisa berkurang. Jadi kalau ibarat kita punya handphone, kalau iman kita tidak ada dicas, maka dia akan mati. Demikian juga dengan iman kita. Apabila iman kita tidak kita cas, maka bertambah setiap hari iman kita akan menurun. Apa tanda menurunnya? Malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada pertemuan kali ini yang saya sampaikan, bagaimana cara meningkatkan iman kita supaya tetap naik, jangan turun. Ada beberapa cara kata para ulama kita. Yang pertama, ingat janji kita kepada Allah. Kapan kita berjanji kita kepada Allah? Kita berjanji kepada Allah di alam kandungan kita sudah berjanji. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Tahukah kamu bahwa aku Tuhan kamu, kata Allah? Qalu bala, iya, aku menyaksikannya. Itulah makanya kita lahir ke dunia ini, kita menangis. Kita menangis, kenapa? Kita ingat janji kita. Apakah kita bisa menunaikan janji yang telah kita ucapkan? Jadi kita ingat janji kita. Jangan hanya berjanji saja. Janji kita yang kedua apa? Ketika kita mengucapkan 2 kali masyahadat. Nah, ketika kita mengucapkan 2 kali masyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku berjanji, naik saksi aku tiada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Segala perintah-perintah Allah, segala apa yang dilaksanakan, yang disuruh oleh Rasulullah, kita akan mengikutinya dengan baik. Jadi cara yang pertama untuk meningkatkan iman itu adalah ingat janji kita. Yang kedua, ingat nikmat Allah yang kita terima. Berkali-kali kita sampaikan dalam ceramah kita, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmatku, kata Allah, kamu tidak akan sanggup menghitungnya. Kalau kita sadarilah bahwa nikmat Allah yang kita terima itu sangat banyak sekali, kita tidak akan menurun iman kita. Pergilah kita ke sungai, ke laut, kata Buya Hamka. Berapa banyaknya itu ikan-ikan yang disediakan oleh Allah. Semuanya itu untuk siapa itu? Untuk kita. Pergilah kita ke sawah, ke ladang, nampak padi menguning, pisang berbuah, ya, tanaman-tanaman lain pun banyak. Tanyakan kepada mereka, untuk siapa kamu diciptakan?
Mereka semua akan menjawab dengan bahasanya sendiri, kami diciptakan adalah untuk manusia. Pergi kita ke belakang rumah kita, banyak ternak, ada sapi, ada kerbau, ada ayam. Tanya pada mereka, untuk siapa kalian diciptakan? Mereka akan jawab, kami diciptakan untuk manusia. Kurang apa lagi kita? Maka kita selalu baca dalam ayat surah Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang engkau dustakan? Semuanya lengkap pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita selalu mengingat nikmat, insya Allah kita akan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang ketiga untuk meningkatkan iman kita itu apa? Ingat janji dan ancaman Allah. Nah, jadi kalau kita ingatlah berita gembira, basyirau wa nazira, berita kabar gembira dan kabar pertakut. Apa kabar gembiranya? Untuk orang-orang yang bertakwa, itu sudah disediakan oleh Allah dalam surah Az-Zumar, wasiqal ladzi nattaqaw rabbahum ilal jannati zumara. Berbondong-bondonglah nanti orang bertakwa itu ke dalam surga itu, ke dalam surga. Maka di sanalah nanti kita akan dapat menikmati balasan amal kita di dunia, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surga nanti. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan bagi Anda. Masuklah kamu ke dalam surga ini, nikmatilah apa yang ada di dalam surga itu selama-lamanya. Bagi orang yang engkar, bagi orang yang kafir, tidak mau tunduk kepada ajaran Allah, wasiqal ladzina kafaru, ya, berbondong-bondong orang-orang kafir itu. Kenapa? Kemana dia berbondong-bondong? Ke dalam neraka. Siqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dia juga berbondong-bondong sampai di pintu surga dibukakan pintu sampai pintu neraka dibukakan oleh malaikat. Alam ya'tikum rusulun minkum yatsluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza. Apa tidak sampai beritanya kepada kamu dulu bahwa akan terjadi hari seperti ini? Qalu bala. Ada, kata kita pada waktu itu. Maka kita sudah akan masuk ke dalam neraka bagi orang-orang yang engkar, yang tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cara yang ketiga, ingat janji. Kalau kita beramal soleh, surga tempat tinggal kita, kata Allah. Kalau kamu engkar, neraka akan tempat tinggal kamu. Nah, kalau kita masih takut surga, takut dengan neraka, dan menginginkan surga, kita akan berlomba-lomba meningkatkan iman kita. Bapak Ibu yang saya hormati, yang keempat, ingat mati. Nah, kita selalu mengingat mati. Kenapa? Kafa bil mauti wa'izah. Cukup kematian itu jadi pelajaran. Hampir setiap minggu, setiap bulan, bahkan setiap hari kita melihat, menyaksikan saudara-saudara kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya adalah mengingatkan kita, menyadarkan kita bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Hidup kita yang abadi, yang sesungguhnya adalah alam akhirat nanti, di surga nanti. Itulah tempat tinggal kita kalau kita masuk surga. Jadi kita hendaknya pergi menengok orang meninggal, ya, itu menambah kesadaran. Kita masukkan ke dalam alam, ke dalam liang kubur, harta yang begitu banyak, keluarga yang begitu banyak, tidak ada yang bisa menemani kita sampai ke alam, ke liang kubur itu. Jika tanah sudah dimasukkan ke dalam yang lahat itu, mayatnya sudah ditimbun semuanya, habislah semuanya. Ahlinya pulang, keluarganya pulang, hartanya pulang. Apa yang tinggal? Yang tinggal adalah amal soleh,
Amal yang kita kerjakan selama hidup itulah yang akan menemani kita di alam kubur nanti. Maka mari kita perbanyak mengingat mati karena dapat melembutkan hati kita. Kapan lagi kita mau sadar? Kapan lagi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Itu yang keempat. Yang kelima, 5 aja dulu kita sampaikan. Ambil iktibar daripada segala peristiwa yang terjadi. Kalau orang kita Sumatera Barat mengatakan alam takambang jadi guru. Nah, apa maknanya? Setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi di kampung kita, di negeri kita, sekeliling kita, ambil pelajaran. Ada rupanya teguran-teguran Allah terhadap kesalahan-kesalahan umat manusia ini. Ya, jadi segala hal-hal yang terjadi itu kita tidak akan berdaya menghadapi berbagai musibah-musibah yang terjadi zaman sekarang ini. Tanah longsor, gelodo, tsunami, gempa bumi, semuanya. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Ilmu manusia itu tidak seberapa, kecil sekali dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sadarlah kita, berapa banyak terjadi berbagai peristiwa-peristiwa alam segala macam ini. Ini semuanya mengingatkan kita, kapan lagi kita kembali untuk taubat kepada Allah. Bertaubatlah kita kepada Allah, ambil pelajaran setiap peristiwa yang terjadi di negara kita ini. Nah, inilah dulu kajian sederhana saja cara menumbuhkan iman kita. Yang pertama, ingat janji kita kepada Allah. Yang kedua, ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, ingat janji dan ancaman Allah. Yang keempat, ingat mati. Yang kelima, ambil iktibar dari segala peristiwa yang terjadi. Semua peristiwa yang terjadi itu untuk mengingatkan kita bahwa kita ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.